Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Susanti dari kelas 1 D3 SD akan menyampaikan materi mengenai pendekatan struktural. Penyampaian materi ini diajukan untuk memenuhi tugas akhir atau tugas UAS mata kuliah konsep dasar bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Seni Aprilia MND. Sebelum ke penyampaian materi, saya akan menjelaskan mengenai materi-materi apa saja yang akan dibahas. Materi-materi yang akan dibahas diantaranya yaitu sejarah dan perkembangan struktural, yang kedua, pengertian, yang ketiga, konsepsi dan kriteria pendekatan struktural, yang keempat, pembagian pendekatan struktural, yang kelima, tujuan dari pendekatan struktural, yang keenam, kelebihan atau kekuatan dari pendekatan struktural, yang ketujuh, kekurangan, dan yang kedelapan atau yang terakhir yaitu contoh dari pendekatan struktural. Pertama yaitu tentang sejarah dan perkembangan struktural. Nah, menurut Teum tahun 1988, pendekatan struktural sudah dikenal oleh Aristoteles sejak zaman Yunani dengan konsep olenes kesatuan, unity keseluruhan, kompleksiti kebulatan, dan koherensi keterjalinan. Namun, perkembangannya berkembang pesat pada abad ke-20-an. Pendekatan struktural secara langsung dan tidak langsung sebenarnya banyak dipengaruhi oleh konsep struktur linguistik yang dikembangkan oleh Ferdinand de Saussure, yang intinya itu berkaitan dengan konsep Sigen dan Meaning, yaitu bentuk dan isi. Tokoh-tokoh yang berperan dalam strukturalisme yaitu ada Roman Jakobson dalam Teum tahun 1988, Jan Mukorowski, Felix Ferdinand, Rena Welle, Jonathan Kuller, dan Robert Scholar. Pengertian pendekatan struktural. Nah, apa sih pendekatan struktural itu? Pendekatan struktural adalah suatu metode atau cara pencarian terhadap suatu fakta yang sasarannya tidak hanya ditunjukkan kepada salah satu unsur yang dapat berdiri sendiri di luar kesatuannya, melainkan ditunjukkan pula kepada hubungan antar unsurnya. Pendekatan struktural sering digunakan dalam mengkaji masalah perilaku memilih masyarakat. Menurut Tiswandi dan Titin Kusmini pada tahun 2018, apabila kajian suatu karya sastra menggunakan struktural, berarti ia menyelidiki makna karya sastra dengan mempelajari unsur-unsur strukturnya dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah maknanya didapat, maka dapat dibuat interpretasinya. Lalu yang ketiga ada konsepsi dan kriteria pendekatan struktural. Apa aja sih konsepsi dan kriteria pendekatan struktural? Konsepsi dan kriteria pendekatan struktural diantaranya: 1. Karya sastra dipandang dan diperlakukan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. 2. Memberikan penilaian terhadap keserasian semua komponen yang membentuk keseluruhan struktur. 3. Memberikan penilaian terhadap keberhasilan penulis menjalin hubungan harmonis antara isi dan bentuk. 4. Pendekatan ini menghendaki adanya analisis yang objektif sehingga perlu dikaji atau diteliti setiap unsur yang terdapat dalam karya sastra tersebut. 5. Berusaha berlaku adil terhadap karya sastra dengan jalan hanya menganalisis karya sastra tanpa melibatkan hal-hal di luarnya. 6. Isi dalam struktural adalah persoalan pemikiran, falsafah, cerita, pusat pengisahan, dan tema. Sedangkan bentuknya yaitu alur, bahasan penulis, dan perangkat perwajahan sebagai karya tulis. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, peneliti boleh melakukan analisis komponen yang dipilih. Lalu yang selanjutnya ada pembagian pendekatan struktural. Pendekatan struktural dibagi ke dalam 5 jenis sesuai dengan fokus kajiannya.
5 jenis itu diantaranya pendekatan institusional legal formal, yang kedua pendekatan struktural neo-institusional, yang ketiga pendekatan group approach, yang keempat pendekatan struktur dan fungsi, dan yang kelima pendekatan struktur dalam bentuk kelompok dan kelas. Lalu yang selanjutnya ada tujuan dari pendekatan struktural. Menurut Teung, analisis struktural bertujuan untuk membongkar dan memaparkan dengan cermat, mendetail, dan mendalam mengenai keterkaitan semua aspek karya sastra yang bersama-sama membangun dan menghasilkan makna karya tersebut. Dalam tujuannya, menginterpretasikan totalitas makna. Kekuatan pendekatan struktural. Menurut Yuswandi dan Titin Kusmini, kekuatan atau kelebihan dari pendekatan struktural diantaranya: 1. Memberikan peluang untuk melakukan telaah sastra lebih rinci dan lebih dalam. 2. Mencoba melihat sastra sebagai sebuah karya sastra dengan hanya mempersoalkan apa yang ada di dalam dirinya. Dan yang ketiga, analisis yang objektif dan analitik banyak memberi umpan balik kepada penulis dan mendorong penulis untuk berhati-hati dan teliti dalam menulis. Nah, tadi kan ada kekuatan, di sini ada kelemahannya. Di mana kelemahan dari pendekatan struktural diantaranya: 1. Analisis cenderung menyebabkan masalah estetika yang dikorbankan. 2. Lebih bersifat sinkronis daripada diakronis, sehingga lebih cocok untuk analisis karya sastra dari waktu ke waktu. Yang ketiga, membutuhkan dukungan pengetahuan teori yang kuat dan mendalam guna berbicara lebih dalam tentang aspek-aspek yang membangun karya sastra. Dan yang keempat, menyampingkan konstelasi sosial budaya, padahal karya sastra merupakan sesuatu yang berada dan lahir dalam konstelasi budaya. Nah, berikut ada contoh dari penggunaan pendekatan struktural dalam suatu teks. Contohnya bisa dilihat pada gambar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kurangnya materi, dan lain sebagainya, karena saya juga masih belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.